Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan semalam mengenai pasal fi maratibin nufusi fi tahsilil ulum. Tingkatan, level, kedudukan, gradasi dari hati atau jiwa manusia dalam mengupayakan atau dalam memperoleh pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang keberapa? 59 itu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kal maridil ladzi yakunu jahilan bi mu'alijatihi, sebagaimana orang sakit alladzi yakunu yang jahilan tidak mengetahui dia si marid tadi bi mu'alijatihi untuk mengobati sakitnya itu, akan tetapi wa ya'lamu tahu ia an-nasihata bahwa kesehatan itu asyarifah begitu mulia atau sangat berarti, mahmudatun terpuji. Jadi kesehatan itu syarif, mahmud, syarifah, mahmudah dan matlubah, dan sungguh-sungguh harus diupayakan. Kesehatan itu sangat penting, sangat berharga, sangat tak ternilai, dan pada saat yang sama ia harus kita upayakan. Maka segeralah ia beranjak atau kembali fayarji'u ila tabibin musyrik, ia kembali ke dokter yang welas asih. Kemudian wa yu'ridu, dan menuturkan atau memberi pengakuan si sakit tadi, si marid tadi, halahu, perihal kondisinya, penyakitnya tadi. Biasanya didiagnosis ya, diperiksa alaihi kepada tabib. Sudah menuturkan semua keluhan-keluhannya, apa yang dialaminya, perihal rasa sakitnya itu. Wa ya'wa ilaihi li'alijahu. Wa ya'wa, lantas pasrah total, menyerahkan diri si marid tadi ilahi pada dokter. Tujuannya apa? Liyu'alijahu, agar mengobati. Liyu'alija, agar mengobati tabibhu kepada marid. Kalau sudah begitu, wayazilu anhu maruduhu. Kalau begitu nanti lenyaplah, hilanglah anhu dari si marid, maruduhu, penyakitnya. Oleh karena itu ada ayat di Quran, wa nunazzilu bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un ya wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tidaklah kami turunkan Quran, minal Quran, kecuali sebagai obat. Ini bahasa sangat tinggi ya, sangat filosofis ya. Dan tidak akan bertambah dari orang-orang yang lalim kecuali khasara, kerugian padanya, defisit darinya. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita ini sakit kadang ya. Ya siapa yang tahu? Ya dokter, dalam hal ini Quran, dalam hal ini para nabi yang kita ulas semalam itu. Waqad ra'ayna, sungguh telah mendapati kami, ini kata beliau ya, muallif pengarang. Aliman, pada orang yang alim, tetapi yumridu, ia mengidap penyakit. Yumridu bimarodin, mengidap penyakit. Si alim tadi bimarodin khosin, mengidap penyakit tertentu. Karroksi wasodri, sakit kepala. Mungkin sekarang aneh-aneh nama penyakit itu. Ada kanker otak, meningitis ya. Kemudian sakit dada. Ini Ustadz ini yang sakit dadanya. Maksudnya jantung, paru-paru, koroner, kardiovaskular, macam-macam itu loh, yang penyakit medis semua. Dadaku sakit ini, sudah ada yang melukai katanya.
Bang, nikahi aku karena Allah bang, katanya. Saya teringat kata Pram itu, sebenarnya hidup ini sederhana. Yang sulit, yang aneh, yang kacau, yang berantakan itu tafsir kita pada hidup ini. Seolah-olah Pram itu pernah baca Quran ya, wallahu a'lam ya. Seolah-olah dia pernah. Tapi pengetahuan semacam itu memang pernah datang, yang hatinya jernih, pikirannya bening. Jodoh itu juga sederhana. Yang bikin sulit itu apa? Standar kita sendiri. Betul Wardah ya. Nah, itu semangat mencatat itu. Bagus itu ini. Asal beda kelamin itu sudah jodoh kita. Masalahnya yang aneh-aneh, harus keturunan ini dan ningrat, kemudian kayak mana? Lagunya band apa zaman dulu itu? Jamrut ya. Keturunan ningrat, kemudian bawa keris mana-mana dan lain-lain. Itu atau aneh-aneh begitu itu. Harus agamanya baik. Standar agama baik itu apa? Kemudian dari keturunan baik-baik, sediakan kaca di hadapannya. Dia itu siapa? Seharusnya kan itu. Jadi teori menjemput jodoh itu teori ngaca sebenarnya. Betul, Gus Heri betul ya? Teori menjemput jodoh adalah teori ngaca. Kasih tulisan di kacanya, silahkan gitu. Silahkan ngaca maksudnya itu. Sebenarnya apa sih? Kita punya istri cantik misalnya. Yang kita butuh itu apa? Pengakuan publik? Atau sosoknya di malam-malam yang dingin di musim hujan? Atau apa yang kita butuhkan? Di malam yang sudah gelap pula mati lampu lagi. Apa kelihatan cantik atau tidak? Ya kan? Semangat Dayat itu. Jadi ya, ya dunia ini kan fana ya fana ya seperti itu sifatnya. Kita punya mobil, apa yang kita butuhkan? Apakah itu ia kendarai mengantarkan kita ke tujuan atau yang kita butuhkan pengakuan orang-orang? Kalau yang kita tuntut kita cari pengakuan orang-orang, jangan beli mobil menurut saya, beli pengakuan saja. Ya, jadi ya santai saja. Saya harus diakui. Kalau saya datang harus disambut tolak al-badru alaina. Orang semesjid cium tangan semua misalnya. Ada film itu yang cium tangan diganti pakai tangan itu, tangan artifisial itu. Singkirkan itu. Oke, kiai misalnya ya, baik kiai. Apa yang dibutuhkan apa? Kalau kiai adalah ngimamin, sudah sana, adzan sendiri, qomat sendiri, ngimamin sendiri, selesai kan. Mana makmum ini? Tuhan, jangan kau biarkan aku menyembahmu sendirian. Itu kalau Nabi Daud berdoa, lalu Allah ciptakan gunung itu sujud sama kamu katanya. Itu kalau yang doa Nabi Ibrahim. Kalau macam kita, Anda usah repot-repot, udah santai aja. Jadi belajarlah bahwa hidup itu santai, hidup itu ringan, sederhana, yang repot adalah tafsirnya. Apa gunanya belajar tafsir, Pak? Tujuannya bisa hidup sederhana kok. Kan tafsir itu kan untuk memahami kehidupan ini sebenarnya. Kalau hidup ini sudah ringan, Anda santai, ya santailah hidup itu. Tapi saya osteoporosis, Pak, itu. Bersantailah dengan itu. Santai saja. Anda tidak sendirian. Ada orang datang ke Nabi itu. Saya orang paling miskin, Nabi katanya. Dilihat oleh Nabi dari atas ke bawah. Itu kamu sandal? Iya, sandal. Ini dari ban bekas katanya. Zaman sekarang lah ya, ban bekas. Ya sudah, kamu bersyukur karena punya sandal itu. Sementara saudara kita yang lain tidak sempat pakai sandal. Jadi Nabi itu mendidik, mendoktrin sampai segitunya ya. Lalu kita punya apa? Banyak yang kita punya. Banyak semua, banyak sekali yang kita punya. Kita sempat ngaji, sempat belajar ya kan. Itu rezeki sebenarnya itu. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak gimana sekarang musim pandemi? Kita ini supaya dapat rezeki bagaimana? Yang penting bergerak. Tapi sekarang gerak itu dibatasi. Ada buku enggak di rumahnya? Ada, ya gerak baca buku. Apa yang kita peroleh bernama pengetahuan, ya itulah rizki. Apa yang kita peroleh bernama pemahaman, ya itulah rizki. Jadi walhasil yang repot itu tafsir kita itu. Dan saya sudah mengalami kenapa? Karena kita sama-sama belajar tafsir itu. Ibnul Ashwaq ya, yang siapa itu? Muhyiddin Ibn Arabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian fatu oridu nafsuhu, terhalanglah apa jiwanya, apa dari apa anjamiul ulum, wayansa maklumatu, lalailah lupalah ia maklumah tahu kepada hal-hal yang telah diketahuinya, watal tabisu kemudian suram. Tal tabis ini maknanya rancu, kacau, kabur, suramlah. Alaihi dari si Marid tadi itu. Orang-orang yang, baik kita teruskan saja dulu ya, saya kira sudah dipahami. Orang sakit, sementara ia tidak tahu bagaimana cara mengobati, tetapi satu hal yang ia tahu bahwa sehat itu penting. Kesehatan itu sangat berarti dan itu wajib diupayakan. Oleh karena itu ia datang ke dokter yang penuh welas asih ya. Dokter betulan ini, bukan, kan ada lagu zaman dulu ya. Dokter cintaku, kau nanyanya hatiku dengan racun cintamu, yang gimana itu? Nah, yang gitu ada dokter. Jangan dokter yang seperti itu. Lalu ia sampaikan semua, ia tuturkan, beri pengakuan, ia serahkan semua dirinya itu untuk diobati, maka nanti perlahan-lahan lenyaplah penyakitnya itu. Namun demikian, itu contoh ya, permisalannya itu. Kemudian beliau rahimahullah meneruskan bahwa kami juga sering mendapati orang alim yang sakit dengan penyakit-penyakit tertentu, sakit kepala, sakit dada. Kemudian terhalanglah jiwanya, ruhnya, kalbunya dari apa-apa yang tadinya telah diketahui, sehingga poin-poin yang telah diketahuinya menjadi suram, menjadi kabur, menjadi rancu. Oleh karena itu wayastatiru tertutuplah fi hafizatihi, hafalan-hafalannya, wa zakiratihi dan ingatan-ingatannya, jami'a ma hasala fi sabiqi umrihi, apapun yang telah ditempuhnya, diraihnya dalam pembelajaran di masa yang lalu. Jami'a ma hasala fi sabiqi umrihi wa madi ayyamihi, dan hari-harinya yang telah lampau. Waduh, sudah lewat semua ini. Yang saya pelajari lalu hilang semua, kata si alim yang sakit tadi. Lantas, kan sudah diobati itu oleh dokter itu. Faiza soha, manakala telah membaik. Wa'ada, dan kembali apa asyifa, vitalitasnya ilaihi kepada si marid. Lantas, yazulun nisyan, hilanglah nisyan, kealpaannya. Apa yang tadinya dia lupa itu loh. Hafalan, pengetahuan, ingatan. Dari si marid anhu. Watarjuun nafsu ila ma'lumatiha, dan kembalilah lantas jiwanya, hatinya, kalbunya kembali mengingat, menghafal, mengetahui apa-apa ila ma'lumatiha terhadap pelajaran-pelajaran yang telah diketahuinya. Kalau sudah begitu fatazkuru, ingatlah si nafsu tadi itu terhadap apapun qad nasiat yang telah terlupakan fi ayyamil marad, pada hari-hari di mana dia sakit. Itu sampai di situ. Kemudian kesimpulannya ini, fa'alimna, tahulah kita sekarang, annal uluma, bahwasanya pengetahuan, ma faniyat, sebenarnya tidak musnah, wa inna manusiat, tetapi dilupakan saja, hanya saja ia terlupa. Dan beliau membedakan ya, Imam Al-Ghazali ini, wa farkun bainal mahwi wan nisyan, ada perbedaan, ada garis demarkasi yang signifikan, ada perbedaan yang menganga merentang antara al-mahwu dan nisyanu. Wa farqu bainal mahwi wan nisyan, bedanya mahwun ini terhapus ya, mimhatun kan penghapus. Kalau mistoroh penggaris. Beda antara terhapus dan lupa. Maknanya lenyap ilmu itu sama sekali dan lupa itu beda. Binasi di kalangan orang-orang. Fainal mahwa, karena sesungguhnya ilmu yang lenyap atau terhapus tadi, fana, ialah fana un-nukushi war-rusumi, lenyapnya, sirnanya an-nukush, epigraf, bahasa yang keren lah ya, epigraf, ukiran, cat, ornamen. Mungkin yang Anda paham cat saja, enggak apa-apa. Epigraf, Din, tulis epigraf, Din. Epigraf, ornamen, ukiran-ukiran, war-rusum, dan dokumentasi-dokumentasi. Kalau mau diartikan versi Adnan ya, corak dan tulisannya, sudah itu sajalah, gampang dipahami. Itu kalau ilmu mahwun yang lenyap tadi itu ya. Sementara kalau nisyan, kalau lalai itu apa? Iltibasun nukus, kabur, rancu, tidak jelas, samarnya an-nukus.
ukirannya, coraknya, epigrafnya, catnya sudah mulai kabur. Ini hitam atau kelabu ya, ini merah atau ungu, karena sudah samar-samar. Itulah lalai atau lupa. Fayakunu, maka jadilah apa yang diketahuinya tadi, kalau ghamam awis sahab as-satir. Sebagaimana mendung awan, sebagaimana mendung atau awan as-satir yang menutupi linuri syamsi pada cahaya matahari. Cahaya matahari an absorin nazirina, dari penglihatan orang-orang yang memandang. Kal hurub, seperti tenggelamnya matahari. Allazi huwa intiqal, allazi yang mana huwa adapun huruf tadi itu intiqalus syamsi, bergesernya, lengsernya matahari min fauqil ardi, dari atas permukaan, dari langit itu ya, atau di atas bumi, ila asfal, menuju bagian bawah bumi. Sudah tenggelam berarti itu. Oleh karena itu, fastighalun nafsi, kesibukan hati, sibuknya hati nurani atau jiwa ini bitalumi dengan belajar adalah tak lain adalah huwa izalatul marad al-arid, menghilangkan penyakit al-arid yang merintangi. Izalatul maradil aridi, menghilangkan penyakit yang merintangi an jauhari nafsi, dari substansi jauharnya jiwa tadi yang kemarin sudah dibikin apa? Bagan-bagannya itu. Yang apa, memudahkan kalian lah ya. Kalau malam ini ada sidang para wali lagi, nggak apa-apa untuk memudahkan. Kita bikin dari awal-awal yang pertama. Bagus itu. Ya? Oh, lelah, ya. Wali juga lelah kan, manusia kan wali ya? Ya, lelah. Baik, ya. Sebenarnya kalau kita baca begini kan dipahami kan ya, yang kita sampaikan bahasa manusia kan, sudah paham ya sudah itu. Hanya untuk membantu misalnya supaya bagan-bagan, kan otaknya Dayat kan lebih seneng gambar. Dulu tahu stensilan Habib ya, berarti orang kuno ini. Sudah ada cerita stensil itu, bahwa ada perempuan mendatangi lelaki, kemudian dia menyerahkan betisnya, makanya betisnya sapi atau apa untuk dikonsumsi. Nah, tidak ada. Zaman dulu berarti itu kuno. Itu sudah menghayal yang aneh-aneh itu dah. Bahasa anak zaman sekarang tingkat dewa katanya. Dewa mabuk ya. Pasti bisa anjau hari nafsi. Litawida ilama alimat fi awalil fitrati wa arafat. Ya betul. Wa arafat fi bad'it taharati. Ditawida untuk kembali, untuk mengembalikan ilama terhadap apa? Alimat fi awalil fatrah. Fi awalil fitrah. Apa yang telah dimengerti pada awal penciptaan dan apa yang telah diketahui pada permulaan kesuciannya. Tujuannya itu mengembalikan pemahaman, pengetahuan, kesaksian apa yang telah dimengerti pada awal penciptaan dan apa yang telah diketahui atau dipahami fi bad'it taharati, pada permulaan kesucian. Karena hadis Nabi yang dikutip oleh beliau Imam Al-Ghazali apa itu? Kullu mauludin yuladu alal. Nah, itu dia. Memang suci semua. Di Hikam atau kata Imam Az-Zarruq itu juga ada. Manusia ini sudah wali semua sejak lahir. Juga hadis yang dikutip beliau ya. Oleh Imam Al-Ghazali kemarin pada pembahasan yang kemarin itu. Fa'lam, maka ketahuilah anna nafsal maridhah tahtaju ila ta'allumi wa infaqil umri fi tahsilil ulumi. Fa'lam, ketahuilah anna nafsa, sungguhnya jiwa al-maridhah yang sakit, tahtaju, ialah membutuhkan, ila ta'allumi, pada pelajaran. Ada ajaran, ta'allum ini boleh diartikan doktrin ya, ajaran. Serta wa infaqil umr. Infaqil umr ini apa? Penggunaan atau pendayagunaan umur. Menginfakkan ya, membelanjakan. Menginap itu bahasa Inggrisnya membelanjakan malam.
Kalau bahasa Arabnya bagus itu, mabit ya, bertinggal, bertempat tinggal. Mabit menginap. Bahasa Inggrisnya spend the night, membelanjakan malam. Menginap itu dalam bahasa Inggris ya. Nanti boleh dikoreksi oleh guru bahasa Inggris di sebelah ini. Sebenarnya itu untuk melengkapi bahasa hati saja kata Ustadz Yani ya. Jadi memang beliau ini sudah menerapkan konsep uzlah ya. Ketika terjadi kekacauan di sini dia uzlah. Tiba-tiba gondrong kan, masih ingat ya, Gus Heri ingat ya. Ketika terjadi kekacauan dia bertapa di sana itu. Orang itu kalau hatinya terluka, seluruh dunia akan berdarah. Ya kan? Seluruh musim bernanah itu. Pokoknya serem-serem pokoknya. Darah, nanah, umbel apa itu? Nah, itulah pokoknya itu. Apa itu? Ingus ya. Seluruh musim beringus itu. Fa'inna fa'amma fi tahsilil ulumi untuk memperoleh pengetahuan. Fa'man nafsal lati yakhifu marduha wa takunu illatuha dha'ifatun wa syarruha wa takunu illatuha dha'ifatan wa syarruha daqiqon wa ghamamuha raqiqon raqiqon atau rafiqon ya wa mizajuha sahihan. Sesungguhnya jiwa allati yakhifu marduha yang mengalami sakit ringan. Itu sajalah bahasa yang lebih Anda pahami mungkin ya. Lantas watakunu illatuha dhaifatan. Penyakitnya masih wajar atau dalam batas toleransi kewajaran. Wasyarruha daqiqatan, polusinya juga masih tipis. Wa ghamamuha, bahkan awannya, mendungnya itu raqiqon, tidak tebal. Wa mizajuha sahihan, karakternya secara umum wataknya, pekertinya sahihan, masih baik. Sahihan ialah baik. Fala tahtaju, maka tidak membutuhkan apa jiwa tadi itu ila ziyadati ta'allumin, pada ekstensi waktu belajar, waktu li ta'abin, perpanjangan maksudnya, tambahan belajar ya. Waktu li ta'abin, kalian pernah mendengar istilah ekstensi dalam perkuliahan ya? Kan ada reguler, ada ekstensi. Ada SP. Semester pendek ya. Di semester pendek itu dulu diterjemahkan oleh teman, ini semester pertolongan Tuhan. Karena di sana dia terancam itu. Banyak diancam biasanya ya. Nggak tahu dosen itu kok sering ngancam ya. Allah saja santai kok itu. Ya Allah itu yang mau silahkan kafir, yang mau silahkan beriman, ya kan? Santai Allah itu, santai. Perintahnya apa? Sudah kamu sujud saja. Tidak ada perintah bersujudlah dengan sempurna, dengan lama. Tidak ada, sujud saja. Jadi supaya ringan saja ya bagi para pemalas, terutama di bulan Ramadan, karena sleeping berskala besar katanya. Tidak penting. Ya penting lah, penting. Intinya begini, bukan tidak penting ya. Jangan sibuk, ini sholat saya diterima atau tidak. Jangan sibuk itu. Ini puasa saya diterima atau tidak. Yakin saja, karena Tuhan itu berdasarkan prasangka kita. Misalnya lo ya, ada orang nakut-nakutin, sholat kamu tidak diterima. Saya protes ke Rokib Atid itu. Ada enggak catatan saya sholat? Ada, sudah cukup itu. Sudah memenuhi kuota, memenuhi ambang batas bahwa saya sudah pernah disuruh sholat dan sujud. Selesai itu. Tapi enggak diterima, enggak apa-apa. Santai itu bukan urusan kita. Terima atau enggak bukan urusan kita. Perintahnya kerja, perintahnya belajar, perintahnya bersujud, diterima atau tidak. Kalau kerja ya kaya atau tidak, urusan nanti itu. Yang perintahnya belajar kan? Dayat protes, ada enggak catatan saya belajar di situ? Ada. Tapi kan kamu 90% enggak ingat pelajaran. Ingat Sugi misalnya, satunya Sugi Nur, satunya Sugiono, ya kan? Nah, itu sudah keren gitu, sudah keren sekali. Sudah ingat Allah saja sudah.
Eh, karena Allah itu punya sunnah begini. Ayo kamu ingat aku, sebut-sebut asmaku, kemuliaanku, nanti aku ingat kamu. Fadhkuruni azkurkum. Itu level kita di situ. Kalau versi Nabi Ibrahim, versi para nabi ya beda lagi. Ketika beliau alaihissalam dilemparkan ke api, dilempar ke api itu ya. Ini malaikat Jibril datang. Kamu minta apa katanya? Loh, malah Nabi Ibrahim bertanya, kamu Tuhan nggak katanya? Bukan, saya nggak minta sama kamu. Terbakar, hangus, biarin aja katanya itu. Waduh, kok gini ya katanya? Enggak, maksudnya kamu ada permintaan apa ke Allah saya sampaikan. Saya kira Allah maha mendengar, nggak usah repot sudah, biarin saja. Itu level para nabi ya, bukan level kita itu. Kalau Anda, kamu siapa? Tuhan bukan? Semakin dilempar Anda itu. Semakin dibanting di situ ya. Oleh karena itu doktrin itu pernah saya buat nakut-nakutin orang kalau ceramah biasanya. Makanya penceramah itu kerjaannya nakut-nakutin orang ya, supaya jamaahnya nangis itu. Lalu nanti banyak minta doa, ditawarin nikah lagi, gitu ya. Itu biasanya begitu. Kalau saya nemu kiai begitu, saya berhenti, ya, nyari kiai yang lain saja. Kiai yang santai sesuai dengan standar saya. Yang santai, yang ringan, agama itu santai, itu saya ikuti itu. Agama santai, ringan, gitu. Nah, itu sudah keren lah itu. Kenapa? Karena kata Imam Busiri begitu kok. Kita ini pemalas ya kan. Sekarang salah satunya Imam Haris Al-Masibi itu begini. Beliau sudah wali, sudah usul terus lah ke Allah itu ya. Terus ngobrol-ngobrol ya dengan wali yang lain lah, sesama wali seperti sidang kalian berlima atau berapa semalam ya. Kemudian wali itu bilang begini, ibadah kamu setahun ini nggak diterima katanya. Sholat, zakat, puasa, haji, kamu berderma, mengajar, nggak ada yang diterima katanya. Terus beliau ketawa saja santai. Loh kamu kok ketawa katanya. Terus beliau langsung menatap ke langit, Tuhan, kalau ibadahku nggak diterima, musuhmu yang senang. Siapa? Ya setan itu. Kalau ibadahku diterima, kekasihmu yang senang. Para nabi, para malaikat itu. Terus bagaimana? Ya urusan dia katanya, biarin itu. Diterima atau enggak. Yang jelas kalau ibadah ini tidak diterima, musuhmu yang senang. Mana yang kau pilih Tuhan? Kau ingin senangkan musuhmu atau kekasihmu? Itu wali ya, doanya kadang agak mengancam begitu. Kalau kita nggak usah aneh-aneh itu, Wong. Lapar saja sengsara kan? Sebenarnya ini tahu diri lah, kita ini sakit seperti kata beliau. Ini kita sakit, ya datang ke dokter, datang ke ulama, datang ke Quran ya. Sehebat-hebatnya Anda belajar online misalnya, tidak akan pernah mengalahkan belajar langsung kepada seorang guru ya. Online itu tidak ada pelajaran tata krama gitu. Oke, kalau Anda ngaji online misalnya ya, boleh nggak Anda sambil jingkrak-jingkrak, terlentang, ngupil, garuk-garuk apa misalnya, ya kan? Tapi kalau di depan itu, maka kita kan perintahnya jamaah kan ya, perintahnya jamaah itu. Dan itu sudah dimulai oleh Nabi Adam itu ya. Kalau para nabi itu alam ini ikut jamaah, ikut zikir itu ya, ikut zikir, ikut bertasbih itu. Alaihissalam. Kalau kita ya, itu perintahnya supaya bagaimana? Sholat jamaah lebih baik daripada sendirian, misalnya atau apa? Bagaimana itu? Wa isyrina darajatan ya, dengan 27 derajat. Kekurangan-kekurangan kita itu bisa ditambal dengan itu. Kemudian ketahuilah bahwa jiwa yang sakit ini membutuhkan proses pembelajaran ya, butuh ajaran, pendidikan, doktrin, serta mendaya gunakan potensi atau umur kita ini, sumber daya yang kita miliki guna memperoleh pengetahuan. Sementara itu, jiwa yang mengalami sakit ringan saja, kemudian penyakitnya itu masih dalam ambang batas yang ditolerir, kemudian keburukannya racun-racun dalam dirinya,
toksin-toksin dalam dirinya itu tidak membahayakan. Mendung, ini beliau pakai bahasa mendung ya. Mendungnya tidak tebal, karakternya masih relatif itu baik. Fala tahtaju yang relatif, malah dia tidak butuh proses pembelajaran yang panjang. Waktu li ta'abin ila ziyadati ta'allumin wa tuli ta'abin bal yakfiha adna nazrin wa tafakkurin, azma nazrin wa tafakkurin. Wa tuli ta'abin, dan kesulitan atau kepayahan dalam belajar yang berkepanjangan, tapi cukuplah baginya, bal yakfiha, cukup bagi jiwa tadi itu, adna nazrin wa tafakkurin, ya dengan sedikit berpikir dan merenung. Li'annaha, karena sesungguhnya adna nazrin wa tafakkurin itu tarji'u bihi ila asliha, akan mengembalikan jiwa kepada asal usulnya atau sebagaimana bentuk aslinya yang sejak mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna tarji'u bihi ila asliha wa taqbalu ala bidayatiha. Ya, nanti ia akan menerima atau kembali menerima kepada bidayatiha wa ghaibatiha, awal penciptaannya dan substansinya atau hakikatnya. Wa tatlau, serta memunculkan ala mukhfayatiha, dan memunculkan apa-apa yang hal-hal yang telah tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi selama ini, fayakhruju ma fiha, keluarlah ma apapun fiha di dalam nafsu, di dalam nafsun, dalam jiwa atau nurani tadi itu, fil quwwati minal quwwati lal fi'li, dari yang potensial menuju aktual. Wa yasiru, yang menjadi ma huwa markuzun fiha hilyatun laha, dan nanti pada gilirannya akan menjadi hiasan apapun yang tersimpan. Ma huwa markuzun fiha hilyatun laha, akan menjadi hilyah ya, akan menjadi hiasan apapun yang tadinya tersimpan di dalam fiha, di dalam jiwa. Fayatimu amruha, sempurnalah perkaranya atau urusannya. Lengkap, tamim ya, lengkaplah urusannya, sempurnalah sya'nuha, keadaannya. Wayak milu sya'nuha, sempurnalah keadaannya. Kemudian wa ta'lamu aksarul asya'a fi aqallil ayyami. Wa ta'lamu, dan mengetahui jiwa tadi. 5 ya'lamu. Betul. Wa ta'lamu, dan mengetahui jiwa itu aksarul asya', pada hal-hal yang banyak, kepada banyak hal, fi aqalli ayyamin, dalam fi aqallil ayyam, dalam waktu yang singkat. Wa tu'ambiru 'anil ma'lumati, serta bihusnin nizam, bisa menyusun, mentakbir, mengibaratkan, membuat skema, apa tadi malam itu, bagan dari apa-apa atau dari semua yang diketahuinya, bihusnin nizami, dengan sistematika yang apik, yang elhan. Watasiru, dan menjadi apa jiwa tadi itu pada gilirannya alimatan kamilatan mutakallimatan, akan menjadi alim, intelek, cerdas, kamilah, sempurna, paripurna, mutakallimah, dan fasih, yastadi'u biiqbali ala nafsil kulliyah, bersinar ia karena menerima pancaran dari jiwa universal. Watafidu bistiqbali ala nafsil juz'iyah, mengalir ia bistiqbali, dengan mendatangi, menghampiri jiwa juz'i. Watatashabbahu min tariqil ishqi bil asli, serupa ia atau sebagaimana, ada kemiripan ia ya, inilah Allah shawab, nanti diperiksa lagi. Ada kemiripan ia sebagaimana min tariqil ishqi, dari jalan kerinduan, dari jalan yang dirindukan terhadap keasliannya. Min tariqil ishqi bil asli, mirip, identik ia dengan jiwa tadi itu, min tariqil ishqi bil asli, dari jalan kerinduan yang sebagaimana yang asli. Lantas wataqta'u, dan memutus si jiwa tadi, kalbu itu, nguruqal hasadi, pada urat-urat kedengkian, wa aslal haqdi, dan pangkal dendam. Serta wa ta'ridu an fudulid dunya, berpaling ia, nafsu tadi, jiwa tadi, an fudulid dunya, dari berlebih-lebihan dalam urusan dunia,
wa zakharifiha dan perhiasan-perhiasannya, perhiasan dunia maksudnya. Wa idza wasalat, bila mana telah sampai apa jiwa tadi, ila hadhil martabah, kepada derajat ini, level ini, faqad alimta. Faqad alimat, ya. Wa najat wa fazat. Maka benarlah, taulah ia, wa najat dan selamatlah jiwa tadi, wa fazat dan bahagialah jiwa tadi. Fadza huwal matlub li jami'in nas. Inilah yang selalu diharapkan atau dituntut, diinginkan bagi semua umat manusia. Ini biarkan mengendap dulu, lalu coba direnungi, nanti kalian memahami, mendapatkan poinnya. Sedikit kita singgung dari pembahasan yang kemarin ya, sebelum nanti ada diskusi ya. Level, tingkatan-tingkatan, gradasi jiwa dalam menerima pengetahuan ini bermacam-macam, seperti disinggung oleh beliau ya. Ada kalanya, kata beliau, sakitnya itu karena tempat tinggalnya. Jadi tempat yang kita tinggali ini tidak kondusif, kurang baik, sehingga penuh polusi ya, berpenyakit. Bagaimana itu? Amman nufus al marido fi hadid dunya dani'ah fasorat ala marati bi ba'dihim assaru yasiru tu'assiru bi maradil manzili ta'assuran dhaifan. Ya, rumahnya sakit, lingkungannya sakit, terpengaruh lah ya. Bagaimana hadis Nabi itu? Al mukhalatatu mu'assirah. Pergaulan itu menular. Dulu ada ujar-ujar lama dari mbah-mbah kita. Kalau bergaul dengan orang baik, Anda ketularan baik. Tukang biasanya minyak wangi, Anda ketularan wangi itu. Karena pergaulan Anda itu ya. Kemudian yang tadi itu beliau rahimahullah membedakan antara ilmu yang terhapus atau lenyap sama sekali dengan lupa. Jadi ibarat badan yang sakit, jiwa yang sakit juga demikian. Jangankan jiwa ya, badan sakit saja kita lupa kok. Tidak konsentrasi. Diajak mikir itu tidak bisa. Makanya orang itu kalau sakit, yang hilang sekurang-kurangnya, sesuai hadis Nabi ya, yang hilang padanya sekurang-kurangnya 3. Yang pertama al-quwwah, vitalitas. Orang sakit ya, apabila seseorang itu sakit, maka lenyaplah darinya 3 hal. Pertama adalah al-quwwah, kekuatan atau vitalitas. Yang kedua lazzatut ta'am, taste, selera makan. Tetapi yang ketiga nih yang paling menggembirakan adalah az-dzunub, dosa-dosa. Syaratnya apa? Kalau dia sabar, nanti kekuatan itu, vitalitas dikembalikan, lazzatut ta'am, selera makan juga dikembalikan oleh Allah ya. Tetapi dosa-dosa tidak, kalau dia sabar. Jadi dosa itu cara cepat menghapus dosa. Apa tadi? Sakit. Sakit itu adalah cara cepat menghapus dosa. Orang kalau tidak pernah sakit, dia tidak tahu sehat apa pentingnya sembuh ya. Pada kami itu mungkin Anda butuh kegelapan supaya Anda tahu makna cahaya. Itu dia. Rubama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra mannan bihi ilaika. Mungkin kamu butuh kegelapan supaya nanti kamu tahu, sadar bahwa anugerah Allah berupa cahaya, terang itu penting. Kalau begitu, yang penting bagi kita sadar sakit ya, dan tahu kepada siapa kita akan berobat. Sebenarnya tubuh ini ya, baik lahir maupun batin, ia sudah punya sistem sensor. Iya, tubuh ini sudah badan kita ini, fisik kita ini sudah tahu mau sakit atau tidak. Tapi kadang tidak disadari. Yang sulit mengidentifikasi adalah kalau rohani, kalau jiwa kita sakit. Kalau tubuh itu terasa sekali.
Jangankan sakit ya, coba Anda pakai sandal itu kanan semua. Atau kebesaran semua. Nah itu Anda tahu nanti. Mohon maaf, mungkin saudara kita yang buta itu juga tahu kalau dia pakai sandal itu salah. Kanan semua misalnya. Kebesaran semua itu. Ini kok enggak enak dipakai ya? Ternyata bukan sandal, helm misalnya. Nah, maka kaki itu tahu sebenarnya karena punya sensor. Begitu pula rohani kita, itu hati kita tahu sebenarnya. Maka kan kita penting kan? Kalau mari kita proses. Kekuatan ini kalori kita dapatkan dari diet. Kalori didapatkan dari makanan, ya. Nah, kalori itu apa Margono? Cari sendiri ya, itu pasti salah nanti. Nah, kita dapatkan dari makanan. 2000 kcal ya, 2000 kalori per hari sekurang-kurangnya. Baik, terbanyak itu ada pada karbohidrat ya. 4 sehat, 5 sempurna itu. Susu baik untuk tulang ya. Kemudian kalau makanan itu dari aspek medis dulu ya. Kalau makanan ini kotor, nanti sistem metabolisme kotor. Ginjal kita terpengaruh juga. Liver juga. Sudah. Kemudian apabila makanan ini kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Atau makanan yang merusak akal, narkoba misalnya. Baut, sekrup, beling, kaca, paku payung yang lebih ekstrim lah. Itu juga merusak akal nanti. Misalnya makanan ini makanan yang haram. Ia juga akan menggelapkan hati kita. Makanan yang halal saja kalau ia berlebihan mengotori hati kita. Atos ya apa? Keras hati nanti itu. Makanan yang halal saja kalau ia berlebihan dan terus begitu akan mengotori hati kita, membuat hati kita keras. Coba begini. Kalau kita berbuat dosa menyesal atau tidak? Sebenarnya kita ingin berbuat baik seperti saudara tetangga kita atau tidak? Kalau iya, kalau betul iya, maka itu identifikasi awal hati kita masih hidup. Masih apa, Rifai? Masih hidup, ya. Saya tahu di antara kalian yang tatapannya kosong itu ya. Dia mungkin masih hidup ya. Apa Anda mengingat-ingat Anda pernah membaca itu? Ya. Mungkin ada bacaan-bacaan itu ya. Mungkin ada di bacaan Anda itu. Itu snudon saya. Sebenarnya yang Anda bayangkan bukan itu tadi. Ada versi itu ya. Berlapis-lapis itu. Apalagi makanan yang kotor. Nah, ini sebenarnya permisalan, perumpamaan. Coba saya membacanya dengan sedikit berbeda ya. Itu sesuai teks tapi maksudnya apa? Kita kontekstualisasikan dalam hidup kita. Dari redaksi beliau yang tadi itu. Kami kerap kali mendapati orang alim, berpengetahuan, terpelajar, well educated ya, terdidik, terpelajar ia, tetapi mengidap satu penyakit tertentu. Beliau contohkan sakit kepala atau dada. Kemudian terhalanglah jiwanya itu dari akses pengetahuan yang telah dimilikinya selama ini. Artinya ia lupa pada apa-apa yang diketahuinya. Orang alim begitu sakit, kan afatul alim nisyan. Penyakitnya orang berpengetahuan, berilmu itu apa? Kalau dia lalai. Afatul jud isrof. Penyakitnya dermawan apa? Boros, terlalu berlebihan. Nah, ayat yang Quran bagaimana? Ataj'al yadaka fa yana maghlulatan ila unuka wala tabsudha kulal basti fatam udah maluman ilahiril ayah, pokoknya itu ya itu. La taj'al yadaka maghlulatan. Tanganmu jangan begini ke lehermu. Maksudnya apa? Jangan pelit. Wala tabsudha kulal basti, jangan dilebarkan selebar-lebarnya. Jangan terlalu dermawan. Artinya boros tadi. Nanti kamu menyesal. Jadi jangan tergantung di leher, artinya tidak membantu ya, tidak membantu. Apalagi Anda tinggal di rumah mertua, jangan sampai itu. Habib ya, tidur di rumah mertua gitu. Kata mertuanya, bukan kos-kosan ini mas, itu ya. Tidur tok katanya. Saya ibadah pak, langsung begitu ya. Berdebat dengan orang tuanya itu.
Ketahuilah bahwa universitas mertua atau Unmer itu lebih kejam dari seluruh kampus di dunia. Kejam dalam tanda kutip ya. Tanda kutip itu. Saya tidak ingin punya mertua, Pak. Jangan nikah. Jangan nikah. Saya ingin menikahi, Pak. Pokoknya ini yang tidak ada mertuanya, yang tidak ada orang tuanya, Pak. Yang sebatang karat. Pohon, ya. Dengan apa? Tripod ya, kaki 3 itu ya. Itu sebatang kara itu, silahkan Anda. Nah, sedikit lagi sebelum nanti kita. Nah, kemudian dia suram ya. Kemudian tertutuplah hafalan-hafalannya, ingatan-ingatannya terhadap apa yang telah diperolehnya selama ini. Kita belajar sedikit mengganti ini ya. Nah, orang alim sakit. Ini kan kepala dan dada. Ini beliau keren sekali mengambil kepala dan dada. Kepala itu simbol intelektualitas, dada itu simbol spiritualitas, simbol cinta, bahasa gampang ya. Jadi kalau beliau sebut kepala, yang dimaksud tentu saja bukan kepala tapi isi kepalanya, Margono ya. Itu kepala Pak, yang keras itu Pak. Ya terserah. Kalau Anda pakai bahasa itu. Jadi simbol intelektualitas dan simbol religiositas atau spiritualitas. Begitu itu terserang, maka lupalah dia pada yang diketahui. Nah, sudah kabur kok. Orang mengemudi kalau jarak pandang, apalagi pesawat terbang ya. Kalau jarak pandang itu 50 atau 100 meter, sebaiknya berhenti. Kenapa? Karena ia membahayakan dirinya sendiri dan tentu saja membahayakan pengemudi yang lain ya. Jadi simbol intelektualitas, sebagaimana Allah menganugerahkan intelektualitas ya di kepala itu, dan spiritualitas atau cinta, kesuburan cinta. Cinta itu subur Ustaz itu. Dan kesuburan cinta di hati. Nah, itu dia. Maka ini tadi ini sedikit mengganggu saya ya. Maka terhalanglah jiwanya tadi itu. Jiwanya si Marid itu. Anjami'il ulum. Kalau ilmu ini terhalang, kira-kira berhasil naik jadi irfan atau tidak? Berhasil menjadi musyahadah atau mukasyafah atau tidak? Tentu tidak. Lalailah, lupalah ia terhadap apa yang diketahuinya. Dan tertutuplah tadi itu. Apa yang telah diperolehnya pada hari-hari yang lampau. Mahasalafi, di masa lalu yang dipelajarinya. Namun demikian, manakala telah membaik, karena sudah datang ke dokter tadi itu, kembali vitalitasnya, kesembuhannya, hilanglah kealpaannya. Ya, apa yang dilalaikan oleh hati kita? Ada orang lain, ada kepedulian kepada saudara tetangga, ada keluarga kita menanti misalnya, dan seterusnya ya. Maka kembalilah jiwa ini karena jiwa ini sudah suci ya. Hidayatiha fitratiha yang tadi itu. Maka ingatlah nanti si jiwa itu terhadap apa yang dilupakannya fi ayyamil marad, pada hari-hari di mana ia sakit. Nah, rupa-rupanya ya, kata beliau ini, maka tahulah kita kemudian bahwa ilmu ini, pengetahuan, ilmu-ilmu ya, sebenarnya tidak punah, tidak sirna ia, hanya saja terlupakan sebentar. Dan itu berbeda antara lenyap, sirna dengan lupa. Kemudian ya seperti matahari tadi itu ya, bergeser saja ya. Fi awalil fitrati, kalau fatroh itu al-fatroh pakai tak biasa. Fi awalil fitrati wa arafat fi bad'il taharati ya. Kecuali yang sakit ringan tadi itu. Jiwa kita ini, hati kita ini ingin kita baik sebenarnya. Apalagi ruh ya, karena beliau tidak membedakan bahasa itu. Ruh, hati, jiwa itu ya. Beliau Imam Ghazali. Apalagi ruh. Ada orang pernah kita ketahui apa naza itu orang yang dicabut nyawanya.
Dia merasa sakit, dia merasa sakit. Kenapa? Kenapa ruh ini begitu tercabut dari jasad, dari badan ini sakit? Ruh ini tidak mau meninggalkan badan kita. Kenapa? Karena badan kita ini belum baik, sakitnya belum disembuhkan. Oleh karena itu, dalam misalnya saya juga pernah mengibaratkan mungkin ya, dalam pembuatan video, merekam, kan direkam video kan ya. Selama ini belum diedarkan, diunggah di kanal-kanal misalnya, channel kanal ya, kanal bahasa Indonesianya, YouTube dan lain-lain, atau diedarkan di pasaran, terbuka peluang bagi kita untuk mengedit. Karena sebelum disebarkan, diedit dulu kan. Makanya kita tanya, bisa ngedit nggak? Nggak bisa. Ya sudah, bikin video yang tanpa edit itu. Nah, biasanya nanti mungkin ada sulih suara, ada suara tambahan dubbing ya. Ada pertama record, direkam, lalu ada sulih suara, pengisian suara, dubbingnya. Lazimnya ada proses editing, lalu disimak lagi, diedit lagi. Setelah itu dijadikan satu, suara, gambar, sound effect, semuanya itu dijadikan satu, proses itu namanya mastering. Dijadikan satu kaset utuh lah zaman dulu ya, atau video. Begitu sudah dimastering dan diedarkan, nggak bisa diedit itu. Kenapa? Sudah diedarkan ke kuburan, ke alam barzah ya kan, bagaimana mau ngedit? Nah sebelum Anda beredar, diedarkan oleh saudara tetangga Anda ke kuburan, kaset hidup ini, video rekaman hidup ini, bisa diedit ini ada. Sakit tadi itu ya. Kan di awal beliau mengatakan begini, ilmu itu zatnya itu sudah mulia. Iya kan? Maka, kok ada dia orang berpendidikan, terpelajar, tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmunya. Maka itu abuse, indesign, penyalahgunaan pengetahuan. Ilmunya tetap mulia, tetap baik, bahkan ilmu sihir ya. Nah, maka yang keliru adalah dia sendiri, bukan ilmunya. Di sini kita harus memandang proporsional. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Paling nanti jadi koruptor. Itu salah anggapan itu. Tidak benar, tidak benar. Toh perempuan, ngapain sekolah tinggi-tinggi katanya? Cari saja sekolah yang udah tinggi, yang rata, yang apa. Nah, ada anggapan seperti itu. Saya melihat di beberapa tempat masih kental doktrin ini. Mungkin di rumahnya Wardah, ya masih keras doktrin tentang itu. Maksudnya bisa jadi lahan dakwah di sana. Iya. Karena harus kuat tulangnya kalau mau dakwah itu. Bagaimana mau jadi tulang punggung ya kan? Ya, tulang punggung. Nggak bahagia istrimu, tulangmu nggak kuat itu. Mana mau letoy kan? Kita doakan yang sakit-sakit tulang semoga cepat sembuh. Baik ya, minum susu, berjemur ya. Nah itu dia. Allah alam bisawab. Baik, itu saja, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang ini dengan semalam ya, nanti dijadikan satu pertanyaannya.